Ya, terima kasih Ibu Trisha. Oke, selamat malam untuk semuanya yang hadir pada malam ini. Juga selamat malam untuk Ibu Regina. Pada hari ini kita akan coba membicarakan mengenai darah dan air Yesus. Darah yang sangat berharga yang diberikan oleh Yesus untuk penyelamatan umat manusia. Apakah darah Yesus yang berharga itu? Darah Kristus sangat berharga karena itu adalah tebusan besar Kristus sendiri yang dibayarkan untuk penebusan umat manusia, untuk kita semua. Jadi kita semua tahu ya, kalau darah itu adalah suatu kehidupan. Jadi bulan Juli ini didedikasikan sebagai bulan untuk darah Yesus Kristus paling berharga. Pesta darah berharga Tuhan kita ditetapkan pada tahun 1894 oleh Paus Pius ke-9. Tetapi devosi ini adalah setua kekristenan dari awal saat Yesus wafat di kayu salib. Jadi para bapak mula-mula mengatakan bahwa gereja lahir dari lambung Kristus yang tertusuk dan bahwa sakramen-sakramen dibawakan melalui darahnya. Jadi itu awal mula terjadinya sakramennya pada saat Yesus wafat di kayu salib. Istilah darah berharga secara tradisional digunakan untuk darah Kristus sesuai dengan kata-kata dari 1 Petrus bab 1 ayat 18 dan 19. Jadi ini saya bisa bacakan ringkasannya. Kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang berharga, yaitu darah yang menjadi harga penebusan kita. Jadi di sini oleh Petrus telah ditulis ya, apa arti darah dan air yang keluar dari lambung Yesus yang tertusuk. Dalam perjanjian baru, keempat Injil memberikan kisah tentang penyaliban Yesus. Namun, di dalam Rasul Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 34, rincian dicatat yang tidak muncul dalam 3 kisah para rasul lainnya. Yaitu kita baca, kemudian orang-orang Yahudi, karena itu adalah hari persiapan, dan agar mayat-mayat itu tidak disalibkan pada hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah hari Sabat yang agung, meminta kepada Pilatus agar kaki mereka dipatahkan dan mereka boleh dibawa pergi. Karena itu, para prajurit datang dan mematahkan kaki orang pertama dan orang lain yang telah disalibkan bersama Yesus. Tetapi saat mereka datang kepada Yesus, ketika mereka melihat bahwa dia telah wafat, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Para prajurit Romawi secara rutin mereka mematahkan kaki orang-orang yang mereka salibkan untuk mempercepat proses kematian mereka. Karena Yesus sudah wafat, mereka membiarkan kakinya tidak patah. Namun salah satu prajurit
menikam lambung Yesus dengan tombak, dan dari lambungnya keluar darah dan air. Jadi darah dan air ini sangat-sangat luar biasa nilainya, terutama pada saat untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, di mana Yesus memakai Santa Faustina untuk menulis semua pesan-pesannya di dalam sebuah catatan hariannya Santa Faustina. Salah satu bagian darah dan air ada di catatan Santa Faustina nomor 186. Hari ini 186 dan 187. Perhatikan bacaan yang saya akan bacakan. Doa tersebut adalah doa yang diberikan langsung oleh Yesus sendiri kepada Santa Faustina, dan doa itu diberikan kepada kita semua hari ini, di mana kita selalu bisa mendoakan doa tersebut. Nomor 186 dan 187 ya. Hari ini Yesus berkata kepadaku, aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa. Dan engkau akan memahami hal apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serahkanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Doanya adalah nomor 187. Inilah doanya. Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Oh darah dan air. Setelah kematian Yesus, salah satu tentara datang kepadanya dan diperintahkan untuk memastikan dia sudah wafat. Sehingga prajurit menusuk lambungnya yang berharga dengan tombak, dan segera darah dan air memancar dari hatinya yang terluka. Ini telah dipandang oleh gereja sebagai tanda sakramen-sakramen baptisan dan persekutuan suci, dan fakta bahwa darah Ekaristi Kudus dan air baptisan muncul langsung dari karunia pengorbanan Yesus yang sempurna melalui pengorbanan salibnya. Jadi Ekaristi muncul melalui darah dan air dari pengorbanan wafat di kayu salib oleh Yesus. Jadi ini catatan yang diberikan oleh Santa Faustina kepada kita, pesan oleh Yesus kepada kita semua. Jadi saat kita merenungkan, mendoakan untuk pertobatan, khususnya orang-orang yang kita doakan dalam masa-masa sulit mereka, kembalikan mereka ke jalan Tuhan, terutama untuk dunia yang sangat kacau saat ini. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dari merenungkan sengsara Kristus,
dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang cinta dan merasakan penderitaan Yesus di kayu salib, dan doa tersebut akan membawa pertobatan bagi orang yang kita doakan maupun bagi dunia. Jadi hati yang remuk redam dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa. Aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Ini langsung janji Yesus ya, kepada Santa Faustina yang diteruskan kepada kita semua hari ini. Lihat betapa Yesus mencintai kita semua, sehingga inilah hasil yang kita peroleh hari ini. Jadi mengapa perincian tentang penusukan lambung Yesus ini hanya dicatat dalam Injil Yohanes? Apakah ini memiliki arti khusus? Di Injil Yohanes, hanya disitulah penekanan yang begitu keras merupakan kehidupan. Ketika kita mempertimbangkan perincian dalam catatan Yohanes tentang penyaliban Tuhan, kita harus selalu mengingat penekanan atas kehidupan. Jadi kehidupan yang ditulis oleh Yohanes, karena di dalam Injil Matius menyatakan Yesus adalah sebagai Raja Juru Selamat, di Markus sebagai Buddha Juru Selamat, Lukas menyatakan pengampunan dosa, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Tapi di Injil Yohanes membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Juru Selamat datang untuk kehidupan, untuk memberikan dirinya wafat di kayu salib untuk kehidupan kita. Jadi gambar di Rasul Yohanes selalu realitas sangat mendalam, realitas spiritual yang sangat mendalam, kadang sulit untuk kita dimengerti, tapi Yohanes menggunakan gambar atau tanda di seluruh Injilnya untuk membantu kita memahami kenyataan ini. Misalnya dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita tahu Tuhan Yesus secara harfiah bukanlah anak domba dengan 4 kaki dan bulu yang halus, tetapi gambaran Yesus sebagai anak domba Allah menunjukkan kepada kita sesuatu yang melampaui apa yang dapat diungkapkan oleh kata-kata saja. Tanpa banyak penjelasan, gambaran, atau tanda, seekor anak domba langsung membuat kita terkesan dengan kelemah lembutannya, ketidakberdosaannya, Tuhan yang menyerahkan dirinya bagi kita. Yohanes menggunakan gambar lain di seluruh kisahnya seperti tangga surgawi, ular kuningan di tiang, dan pohon anggur dengan cabang-cabangnya. Tanda-tanda ini membantu mengkomunikasikan realitas spiritual yang mendalam kepada kita. Gambar darah dan air, jadi kenyataan rohani, apakah yang diungkapkan oleh darah dan air dari lambung Tuhan Yesus yang tertusuk? Catatan yang pertama tentang darah dan air dalam Yohanes, dalam Perjanjian Baru, kita bisa lihat beberapa bagian ini. Bagian pertama mengatakan 2 zat keluar dari lambung Tuhan Yesus yang tertusuk, darah dan air.
Itu dari Yohanes bab 1 ayat 29, Ibrani bab 9 ayat 22. Darah adalah untuk penebusan, untuk mengatasi dosa. Untuk oleh kisah para rasul, untuk memulai gereja barunya. Pembelian gereja pada bab 20-28. Kisah para rasul. Air adalah untuk memberikan kehidupan, untuk menghadapi kematian. Yohanes bab 12 ayat 24, Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Untuk menghasilkan gereja. Jadi, menghasilkan gereja ada di kisah para rasul bab 20 ayat 28 dan di Efesus bab 5 ayat 29 sampai 30. Jadi, kematian Tuhan Yesus di sisi negatif menghapus dosa-dosa kita, dan di sisi positif memberikan kehidupan ke dalam diri kita. Jadi dengan menghapus dosa, kita mendapat kehidupan baru. Kehidupan yang ditebus oleh darahnya. Oleh karena itu, ia memiliki dua aspek. Aspek penebusan dan aspek pemberian hidup. Aspek penebusan dosa dan aspek pemberian hidup. Aspek penebusan adalah aspek pemberian kehidupan. Jadi jelas kita harus ketahui, tanpa penebusan dosa, kita tidak mempunyai kehidupan kekal. Oleh sebab itu bagi kita yang ingin sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan, kita harus bertobat dan berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita melalui sakramen-sakramen yang diberikan oleh gereja, yaitu sakramen pertobatan dan menghadiri Ekaristi yang diberikan Tuhan Yesus langsung kepada kita. Di dalam Ekaristi itu, ia sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh hadir, dan merayakan kembali Ekaristi untuk kita semua. Catatan dari ketiga Injil lainnya hanya menggambarkan aspek penebusan dari kematian Tuhan Yesus. Catatan Yohanes menggambarkan tidak hanya aspek penebusan, tetapi juga aspek yang memberikan kehidupan. Jadi darah dan air menunjukkan kepada kita dua aspek penting dari wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu aspek penebusan melalui darahnya dan aspek pemberi kehidupan melalui airnya. Karena Yesus mencurahkan darahnya untuk menyelesaikan penebusan yang luar biasa bagi kita, kita dapat diampuni dan dibersihkan dari segala dosa kita. Kita tidak pernah cukup memuji dan berterima kasih kepadanya atas aspek penebusan dari kematiannya. Sangat luar biasa Yesus, sungguh kasihnya yang tidak dapat kita ucapkan dengan kata-kata. Tetapi penebusannya adalah untuk suatu tujuan, yaitu Allah Bapa ingin kita menerima hayat ilahinya. Ini dimungkinkan karena aspek yang memberikan kehidupan dari dan melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi kematian Yesus memberikan kehidupan, melepaskan kehidupan ilahi. Kematian Yesus melepaskan kehidupan ilahi.
Jadi itu artinya, tetapi di dalam bacaan Yohanes ayat 34 ya dan 36, tetapi air yang mengalir dan tulang yang utuh yang disebutkan oleh Yohanes dalam ayat 34 dan 36 adalah tanda-tanda yang berhubungan dengan aspek pemberian hidup dari kematian Yesus. Jadi itu ada di catatan nomor 261, catatan hariannya Santa Faustina. Kematian yang memberikan kehidupan ini melepaskan kehidupan ilahi Tuhan dari dalam dirinya untuk menghasilkan gereja yang terdiri dari semua orang yang percaya kepadanya. Dan kehidupan ilahinya diberikan kepada kita semua. Catatan itu mengatakan bahwa kematian Tuhan melepaskan kehidupan ilahi Tuhan dari dalam dirinya. Untuk memahami apa artinya ini, mari kita baca apa yang Yesus katakan dalam Yohanes bab 12 ayat 24. Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sendiri. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Sebelum penyalibannya, Yesus menyamakan dirinya dengan sebutir gandum yang akan jatuh ke tanah dan mati. Sebutir gandum adalah benih. Di dalam cangkang benih ada kekuatan hidup, elemen kehidupan. Tetapi selama benih itu tetap utuh, kehidupan di dalamnya terbatas pada satu benih itu. Ia harus jatuh ke dalam tanah dan mati, agar kulit terluarnya dapat dibuka. Itulah satu-satunya cara kehidupan di dalam benih bisa dilepaskan sehingga bisa berbuah. Ini untuk penyebarannya atau peningkatannya. Dengan cara yang sama, Putra Allah yang ilahi menjadi manusia dari daging dan darah bernama Yesus. Yesus adalah ilahi dan manusia. Tetapi kehidupan ilahinya terkurung di dalam kulit kemanusiaannya. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita semua menerima kehidupan ilahinya. Dalam Yesus harus dilepaskan dari dalam cangkang kemanusiaannya. Ini terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Melalui kematiannya, kehidupan ilahi dilepaskan. Sekarang kehidupan dapat diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Maka kita menerimanya hari ini, kehidupan yang baru dari Tuhan Yesus dengan iman. Jadi, darah dan air merupakan dua air mancur. Fountain ya. Kita dapat menikmati perbekalan darahnya dan hidupnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai kehidupan kekal. Mari kita lihat bagian terakhir ya dari catatan ini. Lambung Tuhan yang ditusuk digambarkan sebelumnya oleh lambung Adam yang terbuka dari mana Hawa dihasilkan. Dari kitab Kejadian bab 2 ayat 21 dan 23 sampai 23.
Darah dilambangkan dengan darah anak domba Paskah. Di Keluaran bab 12 ayat 7 dan 22, di Wahyu bab 12 dan 11. Air dilambangkan dengan air yang mengalir keluar dari batu karang. Dari Keluaran bab 17 ayat 6 dan 1 Korintus bab 10 ayat 4. Darah menjadi sumber air untuk penyucian dosa. Itu ada di kitab Zakaria bab 13 ayat 1. Air itu menjadi sumber kehidupan. Dalam kitab Mazmur bab 36 ayat 9, Wahyu bab 21 ayat 6. Jadi kematian Yesus membuka dua mata air untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Mata air untuk menghapus dosa-dosa kita, dan mata air kehidupan. Jadi dua mata air. Menghapus dosa-dosa kita, mata air kehidupan. Zakaria bab 13 ayat 1 berkata, pada hari itu akan ada mata air yang terbuka untuk keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk dosa dan untuk kenajisannya. Nanti dibaca sendiri ya. Dan di Mazmur bab 36 ayat 9 mengatakan, karena bersamamu ada sumber kehidupan. Dalam terangmu kami melihat terang. Kita dapat terus datang ke mata air untuk pembersihan dan mengakui dosa apapun yang kita lakukan. Dan kita dapat menerima lebih banyak hayat ilahi dengan datang kepada Tuhan sebagai sumber hayat untuk minum darinya. Kita harus berterima kasih dan bersyukur untuk kematiannya di kayu salib yang menebus dan memberikan kehidupan darah dan air bagi kita semua. Dan yang paling luar biasa, tidak terlepas sampai di dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru. Yesus teruskan lagi itu semuanya bagi kita yang dikasihinya melalui kerajaan ilahinya di catatan buku hariannya Santa Faustina nomor 186 dan 187. Lihat penyampaiannya itu begitu luar biasa hingga hari ini bagi kita semua. Di sini kita dapat melihat secara singkat arti mendalam dari darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan yang tertusuk. Jadi dari yang kita lihat, hari ini kita bisa melihat bagian tentang aspek penebusan dari kematian Tuhan Yesus. Ini dari kerajaan ilahi yang diberikan kepada umat manusia dari salib Yesus. Jadi darah dan air dari lambungnya yang tertusuk tombak, Yohanes bab 19 ayat 34, melambangkan rahmat sakramen, pertolongan dan pengampunan. Di buku harian Santa Faustina nomor 2299. Ini juga arti dari sinar merah putih pada gambar kerahiman ilahi.
Saya nggak ngambil catatannya ya, nanti baca sendiri ya. Pencambukan atau penjambukan Romawi yang dialami Yesus sebelum disalibkan, biasanya terdiri dari, sini di catatan ini mengatakan 39 cambukan, tetapi bisa saja lebih. Menurut Markus bab 15 ayat 15, Yohanes bab 19 ayat 1. Cambuk yang digunakan, yang disebut flagrum, terdiri dari tali kulit yang dikepang dengan bola logam dan potongan tulang tajam yang dijalin atau dijalin dengan kepang ya. Bola itu menambah beban pada cambuk, menyebabkan memar yang dalam saat korban dipukul. Potongan tulang tersebut dibuat sedemikian rupa untuk mencambuk, menjadikan daging terpotong ya. Saat pemukulan berlanjut, luka yang dihasilkan begitu parah sehingga otot rangka, pembuluh darah di bawahnya, urat dan perut korban terbuka. Pemukulan ini begitu parah sehingga kadang-kadang para korban tidak dapat bertahan untuk terus disalibkan. Mereka yang dicambuk sering mengalami shock hipovolemik, istilah yang mengacu pada volume darah yang rendah. Dengan kata lain, yang orang tersebut akan kehilangan begitu banyak darah sehingga ia akan mengalami shock. Hasil ini akan menjadikan jantung akan berlomba memompa darah yang tadinya tidak ada. Korban akan pingsan, pingsan karena tekanan darah rendah. Ginjal akan menutup untuk mengawetkan cairan tubuh. Orang tersebut akan mengalami rasa haus yang ekstrim karena tubuh ingin mengisi kembali cairan yang hilang. Jadi ada bukti dari kitab suci bahwa Yesus mengalami shock hipovolemik akibat dicambuk. Saat Yesus memikul salibnya sendiri ke Golgota, Yohanes bab 19 ayat 17, dia pingsan dan seorang pria bernama Simon terpaksa memikul salibnya atau membantu Yesus memikul salib itu sampai akhir perjalanan ke bukit. Di Matius bab 27 ayat 32-33, Markus bab 19 ayat 21-22, Lukas bab 23 ayat 26. Jatuhnya ini menunjukkan Yesus memiliki tekanan darah rendah. Indikator lain bahwa Yesus menderita shock hipovolemik adalah bahwa dia menyatakan bahwa dia haus ketika dia tergantung di kayu salib. Yohanes bab 19 ayat 28. Yang menunjukkan keinginan tubuhnya untuk mengisi kembali cairan. Ya, kembali kita melihat hausnya Yesus sesungguhnya ia haus akan keselamatan kita, manusia yang ia kasihi. Itu ucapan thirsty itu adalah sangat besar artinya. Mungkin hari lain kita akan bahas hal itu. Sebelum kematian, detak jantung cepat yang berkelanjutan yang disebabkan oleh shock hipovolemik ini menyebabkan cairan berkumpul di kantong, di sekitar jantung dan di sekitar paru-paru. Kumpulan cairan di membran sekitar jantung disebut efusi perikardial dan kumpulan cairan di sekitar paru-paru disebut efusi pleura. Ini menjelaskan mengapa setelah Yesus mati dan seorang tentara Romawi menusukkan tombak ke lambung Yesus, menembus paru-paru dan jantung, darah dan air keluar dari lambungnya, seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes bab 19:34. Jadi ketika Yesus ditikam dan air darah keluar dari lambungnya, karena itu adalah hari persiapan agar mayat-mayat tidak akan mati di kayu salib, karena hari Sabat itu hari besar. Orang-orang Yahudi meminta Pilatus agar kaki mereka dipatahkan dan agar mereka dibawa pergi.
Maka datanglah tentara dan mematahkan kaki orang yang patah dan kaki orang yang telah disalibkan. Jadi bersamanya ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat bahwa dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi salah seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak, dan seketika itu keluarlah darah dan air. Jadi ini untuk melengkapi kisah yang tertulis di dalam kitab suci ya. Jadi cara kematian Yesus yang kedua itu melalui penyaliban adalah karena sesak napas. Ini berarti orang tersebut tidak dapat menghirup oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita merenungkan penderitaan Yesus, kita bisa bayangkan juga bagaimana Yesus menghirup oksigennya pada saat itu. Korban penyaliban biasanya harus mengangkat beban mereka dengan tangan atau pergelangan tangan yang dipaku ke potongan di palang ya, palang salib itu ya, bersama dengan mendorong dengan kaki atau pergelangan kaki yang memiliki paku lainnya. Melalui mereka, seiring waktu, kemampuan untuk mendorong ke atas untuk bernapas akan berakhir. Dan aliran oksigen sangat dibatasi. Ini dapat mengakibatkan penumpukan cairan di sekitar jantung. Jadi dari kedua kasus tersebut, catatan Yohanes cukup akurat. Para arkeolog lihat bahwa dua korban penyaliban masih hidup dan kakinya patah, sehingga mereka tidak bisa lagi mendorong diri untuk bernapas, yang mengakibatkan kematian yang cepat dalam beberapa menit. Dalam kasus Yesus, mereka melihat dia tidak sadarkan diri dan kemungkinan besar sudah mati. Untuk memastikan maka ditombak dan ditancapkan ke lambungnya, memecahkan kantung perikordial mengakibatkan darah dan airnya. Jadi inilah karena hal ini sudah terjadi untuk menggenapi kitab suci. Kitab suci. Tidak seorang pun dari tulangnya akan dipatahkan. Dan kitab suci lain mengatakan mereka akan melihat kepada orang yang telah mereka tikam. Jadi referensi pertama kemungkinan besar berasal dari Keluaran bab 12 ayat 46. Referensi kedua adalah dari Zakaria bab 12 ayat 10. Keduanya ditulis ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi, singkatnya, praktis kenabian untuk darah dan air yang mengalir dari sisi Yesus pada penyalipannya, sisi yang tertusuk menegaskan kematian manusianya, sementara juga nubuat mesianis yang disebutkan oleh Yohanes. Jadi, dalam hal ini, lihat persiapan dari sebelum perjanjian baru, perjanjian lama telah tertulis, sampai perjanjian baru, dan sampai kepada tulisan catatan Santa Faustina. Maka kita selalu mengingatkan peristiwa ini melalui sakramen Ekaristi yang diberikan oleh Yesus melalui imam pertamanya, yaitu Santo Petrus, sebagai paus pertama yang diteruskan kepada kita semua di gereja-gereja Katolik. Saya kira untuk saat ini kita selesaikan sampai sini dulu ya. Ya, masih ada lagi tapi saya kira sudah cukup deh untuk hari ini. Makasih. Saya kembalikan kepada